Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Saya di sini ingin melakukan sebuah presentasi untuk memenuhi tugas besar 2 di mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya sudah memilih topik atau materi, yang dimana saya sudah memilih materi mengenai pengaruh keterampilan membaca terhadap kemampuan menulis pada mahasiswa Universitas Mercubuana Jakarta. Dengan saya sendiri, Abdullah Dharma Bakti, dengan NIM 4612001004. Pada pembahasan pertama, saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi antar sesama manusia yang pada dasarnya juga merupakan sesuatu yang khas untuk manusia. Poin yang kedua, keterampilan berbahasa memiliki 4 komponen. Yang pertama, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan juga keterampilan menulis. Dari keempat komponen berbahasa ini, hubungannya itu saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya dan dapat dilalui secara berurutan. Bagian berikutnya mengenai pembahasan dari keterampilan membaca. Pembelajaran keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, salah satunya adalah keterampilan membaca. Definisi dari membaca adalah salah satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan. Karena pada dasarnya, kegiatan membaca merupakan suatu proses transformasi ilmu melalui cara melihat dan dari melalui cara memahami isi yang tertulis pada sebuah buku pengetahuan ataupun juga di sebuah buku pelajaran. Dikutip dari Nugraha di tahun 2018. Dan dalam hal ini bahwa kegiatan membaca memiliki peranan yang penting dalam dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan di Indonesia. Poin yang ketiga, Rahim, ia mendefinisikan bahwa kemampuan membaca adalah kemampuan dalam mengenal huruf yang selanjutnya dirangkai menjadi sebuah kata dan nantinya kemudian akan menjadi sebuah kalimat dan bacaan tersebut dapat mudah untuk dipahami. Keterampilan membaca sangat penting dalam kehidupan seseorang karena pada dasarnya pengetahuan apapun tidak akan dapat dipisahkan dari yang namanya kegiatan membaca. Berikutnya ada mengenai jenis keterampilan membaca. Jenis yang pertama ada membaca dalam hati. Contohnya, membaca untuk menemukan pikiran pokok atau menyimpulkan penjelasan isi dari sebuah cerita. Evaluasi membaca dalam hati yang dimaksud di sini adalah kemampuan individu untuk dapat mengungkapkan kembali isi bacaan yang dibacanya, dan dalam kata lain, individu harus dapat menjelaskan isi bacaan yang dibacanya itu dan dibaca dengan jelas dan sistematis. Contoh jenis yang kedua ada membaca nyaring, dan contoh dari membaca nyaring itu membaca puisi atau dalam melakukan pidato. Evaluasi membaca nyaring di sini dapat kita ukur dari penyaringan suara, kelafalan dalam mengungkapkan kata atau sebuah kalimat, dan intonasi suara serta ekspresi wajah yang dikeluarkan. Berikutnya ada manfaat membaca. Menurut Novrista di tahun 2019, keterampilan membaca memiliki ragam manfaat. Antara lain, mengasah kemampuan intelektual seseorang, dan poin di sini yang dimaksud adalah semakin sering seseorang dalam melakukan kegiatan membaca, maka semakin luas juga wawasan dan pengetahuan yang akan dimiliki, sehingga seseorang pun akan memiliki cukup banyak referensi atau memiliki banyak kosakata yang akan dimiliki dan tak akan kehabisan ide atau gagasan yang akan diungkapkan. Untuk poin yang kedua, agar dapat mempelajari tulisan yang dibaca dan dapat dipahaminya dengan baik. Di poin yang ketiga, belajar untuk dapat mengembangkan ide menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Berikutnya ada bagian dari pembahasan mengenai kemampuan menulis. Menurut Bukhari di tahun 2010, menulis merupakan suatu aktivitas komunikasi bahasa yang menggunakan tulisan sebagai alatnya atau sebagai medianya atau alat mediatornya. Dan di poin yang kedua, definisi dari menulis adalah sebuah proses, yaitu proses penuangan suatu gagasan atau ide ke dalam komponen bahasa tulis yang di sini dalam praktik
Proses menulisnya dapat diwujudkan dengan beberapa tahapan-tahapan yang di dalamnya ada satu sistem yang lebih utuh. Di sini dikutip dari Navia di tahun 2017. Berikutnya ada manfaat menulis. Kegiatan menulis memiliki banyak manfaat, dan menurut Akhadiyah ada beberapa manfaatnya, dan dikutip dari Sobari 2012, yaitu yang pertama, mengenali kemampuan dalam pengetahuan dalam suatu topik atau bahasan. Yang kedua, dapat mengembangkan sebuah ide atau gagasan. Yang ketiga, menguasai informasi yang ingin ditulis. Yang keempat, mengembangkan gagasan secara jelas dan juga sistematis. Yang kelima, dapat menilai diri sendiri secara objektif. Yang keenam, dapat memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Yang ketujuh, mendorong individu agar dapat belajar dengan aktif. Dan tentunya juga tidak pasif dalam melakukan kegiatan belajar. Dan poin ke-8 yang terakhir, dapat membuat diri kita agar lebih berpikir secara rasional atau juga kritis. Berikutnya mengenai pengaruh keterampilan membaca terhadap kemampuan menulis. Keterampilan membaca dan menulis merupakan kegiatan yang dimana di dalam hal ini hubungannya saling berkaitan satu sama lainnya. Kemampuan menulis yang baik tidak dapat diperoleh tanpa kemampuan membaca yang baik juga. Karena dengan memiliki kemampuan membaca yang baik, nantinya seseorang akan mendapatkan informasi yang lebih jauh dan juga lebih luas, serta pengalaman yang diperoleh pun akan didapatkan lebih banyak. Sehingga kosakata yang dimilikinya pun akan bertambah. Berikutnya mengenai simpulan dan juga saran. Dalam hal simpulan, saya memberikan pendapat bahwa pembelajaran terkait dalam keterampilan membaca dan juga kemampuan menulis dapat dikembangkan melalui materi pengajaran yang diberikan oleh dosen di Universitas Mercubuana, Jakarta. Karena pada dasarnya banyak sekali jenis dan manfaat yang terdapat pada keterampilan menulis serta kemampuan membaca. Di bagian berikutnya ada mengenai saran. Saya memberikan saran bahwa dosen di Universitas Mercubuana Jakarta sudah seharusnya terus mengevaluasi materi pembelajaran yang diberikan dan wajib mengingatkan apa saja manfaat dari keterampilan membaca dan juga kemampuan menulis. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan dan saya berikan. Mohon maaf apabila ada kata maupun tulisan yang salah dan juga kurang berkenan. Mohon maaf. Saya akhiri presentasi di pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan lain kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.